Perbuatan lancang dan khianat UNESCO dan Indonesia betul-betul telah melampaui batas dan melecehkan serta menghina martabat dan harga diri seluruh bangsa Melayu Mahawangsa di seluruh alam Melayu dan juga dunia. Jadi kita melecehkan Malaysia ini. Tanpa Malaysia, Indonesia yang kecil dan pur ini miskin ya maksudnya. Indonesia yang kecil dan miskin itu tak akan survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, serta digampangkan dalam segala hal urusan. Dan juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan saya mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya yakin Yang Maha Kuasa akan membalas kebaikan teman-teman semua dengan yang lebih baik. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video tentang para netizen Malaysia yang tidak suka atau tidak senang dengan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi di UNESCO, teman-teman. Nah, mereka meminta kepada pemerintah Malaysia untuk segera protes ke UNESCO dan ke Indonesia tentang bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi di UNESCO. Karena mereka beranggapan atau menginginkan bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa resmi di UNESCO itu, teman-teman. Karena anggapan mereka bahwa bahasa Melayu itu adalah induk dari bahasa Indonesia. Jadi udah pantas kalau bahasa Malaysia menjadi bahasa yang resmi di UNESCO begitu, teman-teman. Itu menurut mereka. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita simak video ini dengan penuh seksama ya, teman-teman. Jangan di skip-skip dan harus sampai tamat biar kita tidak salah paham begitu. Yuk langsung saja kita ke videonya. Sebelum saya lanjutkan videonya, saya berharap sangat untuk warga Indonesia supaya bisa tahan emosi dan jangan terpancing dengan perkataan serta anggapan orang-orang Malaysia di video ini. Sebab tidak semuanya orang Malaysia seperti itu, masih banyak yang baik dan suka sama Indonesia. Sahabat-sahabat setia channel ini pantas saja selalu ribut dan gaduh antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Dan pantas saja orang-orang Malaysia mengakui bahawa Malaysia itu adalah negara paling kaya dan moden di dunia. Kerana ternyata di Malaysia ada beberapa provokator yang selalu beranggapan bahawa Malaysia di atas segalanya. Dan berani sangat mereka menyalahkan Indonesia ketika mendaftarkan bahasa Indonesia di UNESCO. Orang Malaysia berkata seharusnya Indonesia minta izin ke Malaysia terlebih dahulu waktu mendaftar bahasa Indonesia di UNESCO. Perkataan mereka ni tentu saja membuat warga Indonesia marah dan tidak terima kerana sangat bertentangan dengan pendapat orang Indonesia. Dan juga orang Malaysia memprotes pemerintahnya sendiri kenapa Malaysia diam saja ketika bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa resmi di UNESCO. Dan mereka meminta agar Malaysia segera memprotes ke UNESCO dan ke Indonesia tentang pengangkatan bahasa Indonesia tersebut. Keyakinan dan keinginan orang Malaysia ni sangat tidak masuk akal serta bertentangan dengan kenyataan yang ada. Tentu saja hal ini membuat orang Indonesia marah dan tidak terima. Berikut ni cuplikan videonya, admin harap simak dengan penuh seksama dan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membaca lagi sebuah tulisan. Saya nggak tahu ini dari media resmi Malaysia atau hanya sekedar blog pribadi. Tapi pada pembahasannya dia masih membahas tentang bahasa Indonesia yang di UNESCO. Jadi pada isi tulisannya dia ini kepanasan ketika bahasa Indonesia itu diterima sebagai bahasa resmi yang ke-10 di UNESCO. Oke, nggak lama-lama, langsung saja kita baca isinya. Nah, dia memberikan judul Mengapa Malaysia masih diam dan membisu ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO.
Ini adalah judul dari tulisan yang dia buat. Oke, lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO. Bla 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 pokoknya lah. Itu masih sama dengan 9 bahasa lainnya. Kemudian lanjut. Tetapi anehnya, hingga kini tak ada protes atau bantahan dari pihak kerajaan Malaysia atas keputusan UNESCO tersebut, katanya. Bukankah ini aneh, kata dia. Oke, lanjut lagi. Sebagai pengasas ini mungkin maksudnya penggagas ya. Sebagai pengasas, pemilik, pewaris, dan kuasa besar bangsa Melayu dan bahasa Melayu di alam Melayu, dan mungkin di seluruh dunia, seharusnya Malaysia segera melakukan protes kepada UNESCO dan Indonesia atas kelancangan mereka memutuskan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi tanpa konsen, tanpa izin, maksudnya, dan tanpa approval atau tanpa persetujuan dari Malaysia. Jadi maunya orang Malaysia ini ketika bahasa Indonesia itu diajukan ke UNESCO, itu harus izin ke Malaysia. Karena bahasa Indonesia itu induknya adalah bahasa Melayu, maksudnya gitu. Jadi seolah-olah Malaysia inilah pemilik Melayu. Jadi ketika ketika Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu sebagai induk dari bahasa Indonesia, Malaysia lah yang merasa punya kuasa untuk memutuskan dan menentukan. Gitu. Kita lanjut. Perbuatan lancang dan khianat UNESCO dan Indonesia betul-betul telah melampaui batas dan melecehkan serta menghina martabat dan harga diri seluruh bangsa Melayu mahawangsa di seluruh alam Melayu dan juga dunia. Jadi kita melecehkan Malaysia ini. Sebetulnya gini, dia ini membuat provokasi. Jadi seolah-olah ketika Indonesia itu mengajukan bahasa Indonesia, itu melecehkan bangsa Melayu karena induk dari bahasa Indonesia itu adalah Melayu. Sebenarnya gitu. Ini provokasi. Lanjut. Oleh karena itu, Malaysia sekarang sudah sepatutnya mengeluarkan seluruh rakyat dan negara Indonesia sebagai bagian dari bangsa dan alam Melayu yang kita bentuk dan agung-agungkan selama ini. Tanpa Indonesia, kuasa Malaysia terhadap bangsa Melayu di alam Melayu tetap tak akan tergoyahkan, bahkan semakin kukuh dan berjaya selamanya. Kita pun harus deklarasi maksudnya, bahwa mulai sekarang Indonesia bukanlah serumpun dengan kita lagi. Oke, alhamdulillah. Kita diancam mau dikeluarkan dari alam Melayu. Waduh, jangan dong. Nanti kalau misalnya kami dikeluarkan dari alam Melayu, kelanjutan kehidupan anak cucu kami gimana? Tolong, jangan. Nih ya Malaysia, Indonesia itu nggak kenal yang namanya alam Melayu, nggak kenal yang namanya konsep alam Melayunya Malaysia. Di Indonesia itu yang ada adalah Nusantara dan tidak ada yang namanya alam Melayu. Alam gaib mungkin. Oke, kita lanjut. Banyak dari kita di sini tahu dan paham bahwa tanpa Malaysia, Indonesia yang kecil dan pur ini miskin ya maksudnya. Indonesia yang kecil dan miskin itu tak akan survive atau maksudnya tak akan bertahan atau kekal sebagai negara katanya. Dan sebaliknya, tanpa Indonesia pun Malaysia dipastikan akan terus survive, akan terus bertahan dan berjaya sebagai negara kuasa besar atau superpower dunia. Wow. Iya. Sebagai superpower dunia Malaysia. Aduh. Oke, bagaimana pendapat Anda? Khasnya rakyat Malaysia sebagai bangsa Melayu. Diam dulu sih Dek. Ini lagi ngomongin Malaysia ini. Oke, itu. Jadi panas orang Malaysia ini ketika mendengar
bahasa Indonesia itu diterima di UNESCO sebagai bahasa resmi yang ke-10. Dan dia menuntut supaya Indonesia itu dikeluarkan dari alam Melayu. Nah, kemudian pada tulisan itu dia mengajak supaya Malaysia ini melakukan protes ya kepada UNESCO dan kepada Indonesia. Oke, tantangan kalian untuk protes kepada Indonesia dan kepada UNESCO diterima. Oke, itu silakan Malaysia. Kalau misalnya kalian mau melakukan protes kepada UNESCO dan Indonesia, karena kami Indonesia dan UNESCO tidak mendapatkan persetujuan dari kalian untuk dijadikan bahasa resmi di UNESCO. Silakan, kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Jadi yang dilakukan Indonesia dan UNESCO itu dianggap orang Malaysia tersebut sebagai pengkhianatan dan pelecehan terhadap Malaysia, teman-teman. Mereka merasa diinjak atau dilampaui sama Indonesia gitu. Karena mereka menginginkan sekali kalau bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa yang resmi di UNESCO, teman-teman. Dan mereka menginginkan agar Indonesia itu dikeluarkan dari alam Melayu begitu. Nah, orang itu mungkin tidak tahu sejarah tentang Indonesia, teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Atau punya pendapat apa tentang video ini? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Dan sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.